Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan melanjutkan membacakan cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Ye Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke-3429. Gu Yanjong tersenyum. Aku punya banyak teman yang melakukan proyek infrastruktur di banyak negara dunia ketiga. Aku rasa mereka pasti sangat membutuhkan anggota keamanan internasional. Besok aku akan menelpon satu persatu untuk bertanya apakah permintaan mereka di bidang ini besar. Setelah mengatakan itu, Gu Yanjong berkata, "Oh ya, jika kamu melakukan pekerjaan keamanan semacam ini, kamu harus meminta Wan Pojun mencari cara untuk menyelesaikan masalah lisensi senjata legal lokal. Sebagian orang asing, dia tidak boleh memegang senjata tanpa lisensi. Ada sebagian besar negara dan wilayah yang sangat sensitif terhadap senjata. Jika tidak menanganinya dengan benar, maka kamu akan kembali dicap buruk." Mendengar pengingatan dari Gu Yanjong, Ye Chen segera mengangguk dan berkata, "Paman Gu, jangan khawatir. Jika aku telah memutuskan untuk bertransformasi, maka semuanya harus legal. Aku akan menjelaskan hal ini kepada Wan Pojun." Sesudah berbicara, Ye Chen melanjutkan lagi. "Selain itu, berdasarkan pemahamanku tentang Wan Longhol, sebagian besar tentara mereka adalah ahli bela diri. Jadi meski tidak ada senjata, kekuatan tempur mereka juga tidak akan kalah. Sehingga pastinya tidak akan ada masalah dalam perurusan dengan personel bersenjata biasa." Gu Yanjong tersenyum tipis. "Baguslah kalau begitu. Selama kamu dapat memastikan bahwa semuanya legal, masalah ini pasti akan dapat beroperasi untuk waktu yang lama. Jika dapat sepenuhnya bertransformasi, itu juga akan menjadi hal yang hebat untuk Wan Longhol." Ye Chen mengangguk, mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan hormat, "Ayo, Paman Gu, aku bersulang untukmu. Terima kasih kamu telah merancang jalan yang cerah untuk Wan Longhol." Tidak. Gu Yanjong mengangkat gelas anggurnya dan berkata dengan serius, "Paman hanya berharap ketika kamu memimpin keluarga Yi di masa depan dan berdiri di puncak dunia, tidak akan seperti mereka yang telah menjadi kaya dan unggul, tapi memiliki sejarah hitam yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang kaya teratas di tahun ini yang dapat menjamin sejarahnya bersih itu terlalu sedikit." Setelah itu dia menghela nafas. "Tidak mengatakan yang lain, katakan saja yang ada di dalam negara kita. Ada beberapa orang yang menjadi konglomerat di tempat dengan menjual barang palsu. Ada beberapa orang yang mengandalkan pembajakan dan plagiarisme untuk penghasilan uang setiap hari. Ada beberapa orang yang telah menjadi bos industri kaya dengan mengandalkan perangkat lunak nakal. Ada juga beberapa orang yang telah menjadi miliarder dengan menggelapkan aset publik, dan bahkan yang melakukan penipuan investasi pada istri mereka atau ayah mertua mereka. Itu sudah tak terhitung jumlahnya." Ye Chen tertawa sendiri dan berkata, "Pamanku, jika kamu berkata demikian, sejarahku mungkin saja juga tidak benar-benar mulia. Anak tertua kedua dari keluarga Kobayashi masih dikurung di kota Jining. Itu tidak sama." Gu Yanjong berseru, "Aku pernah mendengarmu menceritakan tentang keluarga Kobayashi. Jika mereka tidak mendambakan pil obatmu, maka mereka tidak akan menyebabkan bencana besar. Karena mereka yang bersalah terlebih dahulu. Semua yang kamu lakukan dapat dibenarkan. Jadi kamu tidak perlu memiliki beban psikologis." Ye Chen tersenyum canggung dan berkata, "Saat aku pergi ke Eropa Utara kali ini, aku mengambil 4,5 miliar dari keluarga Rothschild." 3 orang dari keluarga Gu tercengang mendengarnya. 4,5 miliar. Bahkan di mata keluarga Gu, itu adalah sejumlah uang yang sangat besar. Ye Chen bisa mengambil begitu banyak uang dari tangan cabang keluarga Rothschild. Sungguh tidak bisa dipercaya. Gu Yanjong bertanya dengan gugup, "Chen, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan keluarga Rothschild begitu awal? Ini bukan
hal yang baik untukmu. Meskipun keluarga Yi sangat kuat sekarang, tetapi dibandingkan dengan keluarga Rothschild itu masih 18.000 mil jauhnya. Yi Chen buru-buru berkata, ini hanya keluarga cabang. Lagi pula aku melakukannya dengan relatif sederhana. Aku juga tidak akan meninggalkan petunjuk apapun. Adapun tentang uangnya, uang itu akan dicuci ke tangan keluarga itu melalui saluran luar negeri dari Warnong Hall. Aku tidak terlibat. Dengan itu, Yi Chen menjelaskan seluruh konfliknya antara dirinya dengan William dan keluarga saat di kerajaan Eropa Utara pada mereka bertiga. Namun, Yi Chen tidak mengatakan dengan jelas mengenai penggunaan energi spiritual untuk mengendalikan operator itu, tapi hanya mengatakan bahwa dia mahir dalam beberapa hipnotisme. Setelah mendengarnya, Gu Qiyi sangat terpikat dan berkata dengan penuh semangat, Kak Yi Chen telah melakukan hal yang sangat bagus. Si William Rothschild itu masih ingin menipu uang Kak Yi Chen. Itu namanya cari mati. Dia pantas dikirim ke Suriah untuk merasakan hidup susah. Gu Yanjong juga merasa lega dan mengangguk karena insiden itu terjadi di dalam istana dan semua orang juga terkendali. Pada dasarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lin Wan Qiu yang berada di sampingnya bertanya, ngomong-ngomong Chen, apa aman remopis itu tidak akan ada resikonya kan? Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak ada di sana saat taruhan dan kejadian selanjutnya. Jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lin Wan Qiu menenangkan pikirannya dan mengangguk. Baguslah kalau begitu. Di acara makan malam ini, Yi Chen dan Gu Yanjong berdua merasa sangat senang. Keduanya minum dan di meja makan sampai tengah malam. Sebelum akhirnya mereka mengakhiri pesta minum-minumnya atas permintaan Lin Wan Qiu dan Gu Qiyi. Gu Qiyi mengantar Yi Chen ke ruang tamu karena dia tahu bahwa Yi Chen akan kembali ke kota Jinding pagi-pagi sekali. Jadi dia bersikeras untuk mengantar Yi Chen besok pagi. Yi Chen langsung menyetujuinya. Tidur Yi Chen di malam ini terasa tidak nyenyak. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah dirinya sendiri dan masa depan keluarga Yi. Selain dari industri keluarga Yi saat ini, dia lebih menantikan itu Ensu Expedition dan farmasi Jiu Xuan miliknya sendiri. Jika kedua industri ini bisa menjadi lebih besar dan lebih kuat, salah satunya akan memiliki peluang untuk menciptakan kekayaan setingkat triliunan. Ekspedisi pelayanan tidak perlu diragukan lagi. Sebagian besar logistik di dunia bergantung pada pengiriman. Jadi ruang pengembangan di masa depan hanya akan meningkat menjadi lebih besar. Mengenal farmasi Jisuan, Yi Chen memiliki sejumlah besar resep yang sangat bagus. Jika dia mengambil satu dari kitab 9 misteri, itu juga bisa menjadi obat terlaris di dunia. Yang lebih berharga adalah bahwa perusahaan farmasi lain seperti Pfizer di Amerika, Novartis, Merck di Prancis, dan lain-lain harus menelan biaya modal sebesar miliaran dolar hanya untuk penelitian dan mengembangkan obat. Itu pun membutuhkan waktu beberapa tahun dan tingkat keberhasilannya tidak tinggi, sehingga sebagian besar pendapatan penjualan mereka harus digunakan untuk menutupi biaya modal penelitian dan pengembangan. Tetapi Yi Chen tidak perlu mengeluarkan uang sebesar sepeser pun untuk penelitian dan pengembangan. Sisanya adalah Warnong Hall yang baru saja dia terima di bawah komandonya. Membersihkan nama baik mereka sesegera mungkin telah menjadi prioritas utamanya sekarang. Kata-kata Gu Yanjong memberinya inspirasi besar. Sebuah organisasi bersenjata seperti Warnong Hall tidak peduli apa mereka akan terus menjadi tentara bayaran atau membagi sebagian tentaranya untuk bekerja di bidang keamanan internasional. Mereka tetap harus memiliki markas inti yang relatif longgar dan bebas. Dan markas ini tidak hanya harus memenuhi kehidupan sehari-hari dan pelatihan anggota Warnong Hall, tetapi juga perlu digunakan untuk menyimpan peralatan dan bahan penting dari Warnong Hall. Namun, di sebagian besar negara di wilayah tidak mungkin ada yang mengizinkan puluhan ribu personel bersenjata ditempatkan di negara mereka sendiri, sehingga bagaimana memilih lokasi telah menjadi masalah yang sangat sulit. Pada awalnya Warnong Hall demi mencari markas yang stabil sehingga mereka bersedia melayani Suriah tanpa bayaran apapun, dan kemudian
menderita kerugian besar di tangan Hamid dan Yi Chen. Ketika Yi Chen memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba berbinar. Suriah memang pilihan yang baik, bahkan bisa dikatakan sebagai pilihan terbaik untuk saat ini. Bukan hanya karena kekacauan yang sedang terjadi dalam situasi lokal, tetapi juga karena masih ada Hamid di daerah setempat. Wan Longhol dan Hamid juga dapat saling melengkapi sampai batas tertentu. Adapun perintah seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendorongnya ke depan. Apalagi jika Wan Longhol bekerja sama dengan pemerintah, itu dapat membawa banyak manfaat bagi pemerintah. Di satu sisi, Wan Longhol memiliki kemampuan tempur yang kuat dan dapat membantu pemerintah menjaga stabilitas. Di sisi lain, itu juga dapat membantu pemerintah untuk melatih tentara. Bahkan, dimungkinkan untuk membayar sejumlah besar biaya sewa tanah pada pemerintah. Lagi pula, Wan Longhol tidak kekurangan uang. Selain itu, letak geografis Suriah juga bagus. Suriah sendiri terletak di pantai timur Mediterania, hanya beberapa ratus kilometer jauhnya dari titik pengiriman terusan Swiss. Setelah menyeberangi terusan Swiss, kemudian melewati Laut Merah adalah tempat di mana terjadinya pembajakan yang merajalela, Teluk Aden. Terusan Suez adalah rute jalan yang perlu dilalui untuk pengiriman ekspedisi dari Asia Eropa Barat. Jadi jika pekerja keamanan pengiriman akan dilakukan di masa depan, medan perang utama akan berada di Teluk Aden. Jika markas pusat Wan Longhol dibangun di Suriah, jarak garis lurus dari Teluk Aden dapat diperpendek sampai lebih dari 2000 km. Meskipun kedengarannya masih agak jauh, tetapi dibandingkan dengan pengiriman melalui jalur udara yang berjarak puluhan ribu kilometer, jarak ini sudah termasuk dekat. Jika kita dapat mengandalkan markas utama ini, kemudian membangun posisi perbatasan maju di sekitar Teluk Aden, maka akan lebih mudah untuk mengawal dan memberi layanan perlindungan pada kapal dagang yang lewat melalui perbatasan maju ini. Oleh karena itu, Yi Chen merasa bahwa hal terpenting saat ini adalah bagaimana caranya untuk mendorong kerjasama antara Wan Longhol dan Suriah. Keesokan paginya, Yi Chen mengucapkan selamat tinggal pada sepasang suami istri, Gu Yanjong dan Lin Wan Qiu. Lalu Gu Qiyi mengantarnya ke bandara. Jalanan Yanjing di pagi hari sangat lancar, tetapi Gu Qiyi sengaja mengemudikan mobilnya dengan perlahan dan santai, bahkan membiarkan satu demi satu mobil lewat di depannya dan tidak peduli. Alasan mengapa dia mengemudi sangat lambat itu terutama karena Gu Qiyi benar-benar tidak rela membiarkan Yi Chen pergi. Yi Chen juga sudah bisa menebak isi pikirannya, jadi dia tidak mendesaknya. Sambil mengemudikan mobilnya, Gu Qiyi berkata kepada Yi Chen, "Oh iya, Kak Yi Chen, apakah kamu akan datang ke Yanjing lagi nanti setelah beberapa saat?" Yi Chen berpikir sejenak dan menjawab, "Setelah tim manajer profesional dari pihak keluarga Yi siap untuk melaporkan dokumen, aku akan menemui mereka. Tetapi aku tidak pasti apa aku akan datang ke Yanjing atau mungkin saja aku meminta mereka yang datang ke kota Jinling untuk melapor kepadaku." Gu Qiyi berkata pelan, "Aku mungkin akan sangat sibuk pada bulan April. Masih ada beberapa konser yang akan diadakan di dalam negeri. Kemudian mulai bulan depan aku akan memulai tur konser di luar negeri. Aku mungkin tidak akan berada di dalam negeri untuk waktu yang lama." Yi Chen bertanya kepadanya, "Ada beberapa banyak pertunjukan yang ada di luar tur konser?" Gu Qiyi berkata, "Saat ini sudah ada 15 konser, tetapi masih akan bertambah." Yi Chen bertanya dengan tidak mengerti, "Mengapa masih harus bertambah?" Gu Qiyi menjulurkan lidahnya dan berkata dengan tidak berdaya, "Jumlah penggemar di luar negeri ada sangat banyak. Karena ini adalah konser perpisahan yang terakhir. Banyak penggemar bersama-sama meminta penambahan konser di kota-kota lain. Agensi telah berdiskusi denganku dan mengatakan bahwa semuanya tergantung pada keputusanku. Aku tidak enak hati untuk menolak permintaan dari begitu banyak penggemar. Jadi aku telah menambahkan beberapa konser tur lagi di Eropa dan Amerika." Dengan itu, Gu Qiyi berkata lagi, "Ngomong-ngomong, ada juga satu konser di Eropa Utara dan itu akan diadakan pada bulan Juni." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membiarkan Helena untuk pergi menontonmu."
Gu Keyi buru-buru berkata, tidak perlu. Dia sudah akan segera naik tahta dan dinobatkan sebagai ratu. Tidak pantas untuk pergi ke konser. Apa yang salah dengan itu? Ye Chen tersenyum dan berkata, bukankah pangeran Inggris sering mengajak istri dan anaknya menonton pertandingan bola? Helena berhasil naik tahta pada usia muda. Jika dia sudah bersikap sombong saat begitu awal, dia tidak akan kompak dengan rakyatnya. Cara terbaik adalah ikut masuk ke mendalami kehidupan rakyatnya dan berjuang untuk mendapat paparan positif sebanyak mungkin, sehingga ketika dia berusia 50 atau 60 tahun dia bisa menjadi ratu yang dicintai dan didukung oleh orang-orang. Gu Keyi mendengarkan dan tidak bisa menahan tawanya. Kak Yichen, mendengar perkataanmu ini, mengapa aku merasa kamu bukannya meminta Helena untuk datang mendukungku, tapi untuk meminjam ketenaranku, ya? Setelah itu Gu Keyi buru-buru menjelaskan, aku hanya bercanda ya, kamu jangan menganggapnya terlalu serius. Aku bukan tipe orang yang suka perhitungan. Yichen tertawa, memang itu yang aku maksud. Sama seperti pangeran Inggris, meskipun dia juga telah dicintai oleh banyak orang, tetapi jauh kurang populer daripada bintang sepak bola yang selalu dipuja oleh para penggemar fanatiknya. Jadi dia pergi menonton pertandingan sepak bola sebenarnya hanya untuk menenangkan hati para penggemar fanatik ini, atau bisa dibilang meminjam ketenaran. Gu Keyi mengangguk dan bertanya padanya, Kak Yichen, Helena itu pasti sangat menyukaimu kan? Yichen bertanya dengan heran, mengapa kamu mengatakan itu? Gu Keyi berkata dengan serius, kamu telah menyelamatkan nyawanya dan juga menyelamatkan ibunya, bahkan membantunya mendapatkan kembali posisi tahtanya. Itu setara dengan pengeluarannya dari Palung Mariana dan memberinya Gunung Everest. Asalkan dia adalah wanita normal, seharusnya dia akan jatuh cinta padamu. Yichen berkata dengan canggung, itu adalah kebebasannya. Gu Keyi meliriknya dan berkata pelan, kali ini di upacara pemujaan leluhur keluarga Yi, ada banyak belahan jiwamu yang telah datang. Yichen berkata dengan gagap, mereka semua adalah teman, hanya teman biasa. Gu Keyi memasang ekspresi muka tidak percaya dan bergumam dengan cemberut. Aku akan menyatakan terlebih dahulu bahwa aku tidak sedang cemburu. Jika ada yang ingin menjadi wanitamu di masa depan, apabila wanita itu adalah seorang yang hobi cemburuan, maka dia akan terus merasa cemburu setiap hari. Yichen merasa malu dengan cepat mengubah topik pembicaraan lalu bertanya padanya, ngomong-ngomong, Nanan, kapan kamu pergi ke luar negeri? Gu Keyi melihatnya mengubah topik pembicaraan. Dia pun tidak terus melanjutkan pembicaraan tadi dan menjawab pertanyaannya. Mulai dari awal bulan depan, pertama-tama akan pergi ke Kanada, Vancouver, Montreal, Toronto, dan Ottawa. Di setiap kota itu masing-masing ada satu konser. Kemudian dari Kanada pergi ke arah selatan di Amerika. Pemberhentian pertama adalah New York, lalu dari pantai timur ke barat, Chicago, Houston, baru akhirnya ke Los Angeles dan San Francisco di pantai barat. Mungkin perlu waktu sekitar 1 bulan lebih untuk berkeliling Amerika Utara. Setelah itu akan pergi ke Eropa. Setelah selesai berbicara, Gu Keyi menatap Yichen dengan matanya dan berkata dengan ekspresi sedih, Kak Yichen, begitu aku memulai tur di luar negeri, aku mungkin tidak akan bisa menemuimu selama 2 atau 3 bulan. Yichen berkata menghibur, ini bukan untuk kepentingan pekerjaanmu, apalagi ini adalah konser perpisahan. Setelah kesibukan tur konser ini selesai, kamu sudah bisa terus menetap di Yanjing. Gu Keyi mengangguk dan berkata, setelah secara resmi keluar dari industri hiburan, aku sudah harus mengambil alih grup Gu. Setelah mengatakan itu, dia memandang Yichen dan berkata sambil tersenyum, Kak Yichen, aku sudah memikirkannya. Setelah aku mengambil alih grup Gu, pertama-tama aku akan berinvestasi dalam beberapa proyek di kota Jinling dan kemudian akan pergi ke kota Jinling setiap 3 hari. Maukah kamu menyambutku nanti? Yichen tersenyum dan berkata, tentu saja, asalkan kamu bersedia datang, aku pasti akan menyambutmu. Gu Keyi berkata, kalau begitu kita sudah sepakat ya. Ketika saatnya tiba, nanti jangan membenciku karena aku yang datang terlalu sering, apalagi bersembunyi dariku atau menghindariku. Baiklah, Yichen menyetujui.
Zhu Yi sudah merasa puas di dalam hatinya. Dia pun mengendari mobil melaju sampai hanggar bandara. Pesawat pribadi yang diberikan Gu Yanjong pada Yi Chen diparkir di sini, dan pesawat Concorde di sebelahnya telah lepas landas lagi ke Eropa Utara. Kali ini kembali ke kota Jinling. Selain Du Haiking yang ingin ikut kembali dengan pesawat Yi Chen, Hong Wu dan Chen Jekai juga datang ingin ikut naik pesawat ke kota Jinling. Ketika Yi Chen tiba di bandara, mereka sudah tiba untuk waktu yang lama. Du Haiking menarik koper kecil dan berdiri di sebelah kendaraan tangga penumpang. Sementara Hong Wu dan Chen Jekai berdiri di depan pintu hanggar sambil merokok dengan santai. Seorang anggota staf dengan ramah mengingatkan, untuk kedua bapak ini dilarang keras menyalakan api di area hanggar ya. Hong Wu melambaikan tangannya dengan gaya meremehkan. Bukankah kedua mesin besar di pesawat itu juga menyala dengan api? Jika itu saja tidak akan menyebabkan masalah apa-apa, lalu apa yang salah dengan dua puntung rokok ini? Anggota staf berkata dengan canggung. Tuan, ini tidak sama. Hong Wu mendecakkan bibirnya dan berkata, mengapa kamu begitu keras kepala sih? Kamu hanya perlu membalikkan wajahmu dan berpura-pura tidak melihatnya. Tidak bisa ya? Chen Jekai memasukkan puntung rokoknya ke dalam botol air mineral yang telah dia minum setengahnya. Lalu menepuk bahu Hong Wu dan berkata, sudahlah, jangan mempersulit orang lain. Matikan saja rokoknya. Meskipun Hong Wu merasa sedikit tidak senang, tapi dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi dan melemparkan puntung rokoknya ke dalam botol. Pada saat ini, Yi Chen sampai ke depan pintu hanggar dengan mobilnya. Ketika keduanya melihat Yi Chen datang, mereka buru-buru berdiri tegak dan menunggu dengan hormat. Begitu mobilnya sudah terparkir, Hong Wu bergegas ke depan lalu membuka pintu mobil samping, kemudian samping kemudi dan berkata pada Yi Chen dengan hormat, Tuan Muda Yi, kamu sudah di sini. Yi Chen mengerutkan keningnya dan berkata, Hong Wu, bukankah kamu sudah memanggilku dengan sebutan Master Yi? Mengapa kamu mengubah nama panggilanku? Hong Wu buru-buru berkata, Tuan Muda, kamu sekarang adalah kepala keluarga Yi dan juga ketua baru Wan Long Hall. Jika melihat dari sisi dunia, siapa yang bisa bersaing denganmu? Dengan status terhormatmu saat ini, bagaimana mungkin aku masih bisa tetap terus memanggilmu Master Yi lagi? Yi Chen melambaikan tangannya. Jangan. Apanya ya yang terhormat atau tidak terhormat? Kamu harus tetap memanggilku dengan sebutan Master Yi. Dibandingkan dengan kepala keluarga Yi dan tuan muda keluarga Yi, aku lebih suka dengan sebutan itu. Hong Wu masih merasa sedikit tidak enak hati. Dia selalu merasa bahwa ini sedang menghina Yi Chen. Tetapi Chen Jekai jauh lebih pintar daripada Hong Wu dan langsung berkata dengan hormat, Master Yi, pesawat sudah siap dan dapat lepas landas. Kapan saja, Nyonya Du juga telah tiba. Aku tadi sudah memintanya untuk naik pesawat terlebih dahulu agar bisa beristirahat. Tapi dia tidak bersedia dan bersikeras akan menunggumu datang baru kemudian naik pesawat. Yi Chen mengangguk lalu menunjuk ke arah Chen Jekai dan berkata pada Hong Wu, lihat, Tuan Chen saja jauh lebih pintar darimu. Hong Wu tersenyum canggung. Master Yi benar. Orang-orang bodoh sepertiku tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Chen. Otak Tuan Chen berputar lebih cepat dari mesin pesawat. Yi Chen melihat Hong Wu menggoda Chen Jekai. Dia pun tidak bisa menahan tawanya. Kemudian dia mengingat saran Gu Yanjong tentang Wan Long Hall dan berkata, Hong Wu, kamu juga harus meluangkan waktu untuk banyak memperbaiki diri. Di masa depan, aku pikir bahwa kamu tidak perlu lagi mengurus hal-hal di jalanan sendiri. Kamu bagikan semuanya pada 4 raja besar yang ada di bawah komandomu dan biarkan mereka bertanggung jawab penuh. Hong Wu menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Master Yi, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Ketika aku kembali, aku akan mengadakan pertemuan rapat dengan mereka dan menyerahkan semua hal itu pada mereka. Setelah mengatakan itu, Hong Wu bertanya dengan sedikit malu. Ngomong-ngomong Master Yi, lalu setelah aku menyerahkan semuanya, apa yang akan aku lakukan di masa depan? Alasan mengapa Yi Chen menahan Hong Wu di sisinya adalah karena kesetiaan Hong Wu terhadap diri Yi Chen.
Meski dirinya tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya dan apa yang dapat dia lakukan, tapi dia tetap bisa menyetujui permintaan Yi Chen dulu. Perbuatan ini jauh lebih tulus daripada orang biasa. Untuk hal yang sama, jika terjadi pada orang lain, pihak lain mungkin akan bertanya dulu dengan jelas tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Kemudian mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya, baru akhirnya membuat keputusan. Tapi Hongwu benar-benar patuh. Dia akan melakukan apa yang Yi Chen inginkan. Untuk selebihnya, lakukan saja terlebih dahulu baru membicarakannya. Oleh karena itu, Yi Chen berkata kepada Hongwu dengan serius, selanjutnya aku berencana untuk membiarkan keluarga Yi meningkatkan investasi di kota Jinling dan membangun kota Jinling menjadi markas kedua keluarga Yi. Lalu pasti akan ada banyak proyek besar yang diluncurkan satu persatu di kota Jinling. Jadi nantinya aku akan memberi tugas untukmu. Aku pastikan kamu akan menghasilkan lebih banyak uang dari sebelumnya dan juga lebih bersih. Ketika Hongwu mendengar ini, dia segera berkata dengan penuh berterima kasih. Master Yi, terima kasih atas tawaranmu. Hongwu sangat berterima kasih. Yi Chen melambaikan tangannya dan berpesan, kata-kata terima kasih tidak perlu terlalu diucapkan di bibirmu. Lakukan saja semuanya dengan baik. Baik, Master Yi. Yi Chen menatap Chen Jekai, lalu melihat bahwa setelah Chen Jekai mendengar bahwa dirinya menjanjikan sesuatu pada Hongwu, tapi tidak ada ketidaksenangan atau kecemburuan sedikit pun yang tercetak di wajahnya. Yi Chen pun menjadi semakin mengagumi watak Chen Jekai. Oleh karena itu, dia berkata pada Chen Jekai, Tuan Chen, di masa depan bisnis keluarga Yi di kota Jinling umumnya akan diserahkan kepadamu. Jadi kamu juga harus memperbanyak tim yang ada di bawah tanganmu. Investasi yang akan masuk ke kota Jinling di masa depan dapat dihitung dalam jumlah ratusan miliar. Maka kamu harus bisa mengendalikan dan mengurusnya dengan baik. Chen Jekai mengangguk dengan sangat tenang dan berkata, tenanglah Master Yi, aku pasti akan memperbanyak ukuran tim sesegera mungkin dan meningkatkan level tim. Yi Chen mengangguk ringan lalu berkata kepada Guiguyi, Nanan, kamu mengantarku sampai di sini saja. Kamu pulanglah dan titip salamku pada Paman Gu serta Bibi Lin. Aku akan mengunjungi mereka lain kali saat aku datang ke Yanjing lagi. Guiguyi berkata dengan wajah enggan. Kak Yi Chen, kamu naik saja ke pesawat terlebih dahulu. Aku akan menunggu sampai pesawatmu lepas landas dulu baru pergi. Yi Chen tersenyum. Mungkin saja kita masih akan bertemu lagi dalam beberapa hari. Jangan membuatnya terasa seperti berpisah dari hidup dan mati. Aku akan tenang jika melihatmu pergi dengan mataku sendiri. Guiguyi mengangguk. Baiklah Kak Yi Chen, semoga perjalananmu lancar. Dan ingat untuk memberitahuku jika kamu sudah tiba di sana nanti. Oke, Yi Chen tersenyum. Cepat pulang sana. Guiguyi pun pergi dengan enggan dan tidak rela. Jika bukan karena Hongwu dan Chen Jekai dia di sini, dia pasti harus menempel dengan Yi Chen dengan sementara waktu, berciuman dan berpelukan dulu sebelum dia bisa membiarkan Yi Chen pergi. Setelah Yi Chen menyaksikan Guiguyi pergi meninggalkan hanggar, baru kemudian dia berbalik dan datang ke depan tangga pesawat. Du Haiking berdiri di tempat dengan tangan di atas gagang kopernya, lalu tersenyum pada Yi Chen dan berkata, membawaku kembali ke kota Jinling itu tidak merepotkan kalian kan? Yi Chen buru-buru berkata, bagaimana mungkin itu merepotkan Bibi Du? Ayo, aku akan membantumu dengan barang bawaanmu. Dengan mengatakan itu, Yi Chen sudah mengambil koper dan dari tangannya, kemudian memberi isyarat silakan ke Du Haiking dan berkata dengan hormat, Bibi Du, silakan masuk dulu. Du Haiking awalnya ingin menolak, tetapi melihat bahwa Yi Chen tulus dan tidak enak hati jika dia masih bersikap sungkan, lalu dia berkata dengan lembut, terima kasih. Segera dia pun naik pesawat terlebih dahulu. Yi Chen mengikuti dari belakang dengan membawa kopernya. Hongwu dan Chen Jekai juga mengikuti di belakang untuk naik ke pesawat. Dalam perjalanan kembali ke kota Jinling kali ini, hanya ada 4 penumpang di dalam pesawat. Serta pelayanan kru pun menutup pintu kabin setelah menerima jawaban positif saat bertanya kepada Yi Chen apakah mereka akan segera lepas landas. Yi Chen mengundang Du Haiking untuk duduk di sofa yang ada di area resepsionis jet business. Sementara Hongwu dan Chen Jekai duduk di kursi sebelah mereka.
Pesawat sedang perlahan-lahan meluncur keluar. Yi Chen berkata kepada Du Haiking, "Bibi Du, dua orang yang ada di sampingku ini adalah teman-temanku. Orang yang lebih tua bernama Hong Wu, yang lebih muda bernama Chen Jekai. Mereka semua memiliki koneksi dan hubungan yang kuat di kota Jinling. Jika kamu memerlukan bantuan di kota Jinling, kamu dapat menghubungi mereka secara langsung. Tentu saja kamu juga dapat menghubungiku secara langsung, hanya saja jangan sampai istriku tahu." Hong Wu buru-buru berkata, "Nyonya Du, aku adalah Hong Wu. Di masa depan, jika kamu membutuhkan bantuan apapun di kota Jinling, jangan ragu untuk berbicara." Chen Jekai juga buru-buru berkata, "Nyonya Du, aku adalah Chen Jekai. Jika kamu memiliki masalah apapun di kota Jinling di masa depan, jangan ragu untuk memberitahuku." Du Haiking mengangguk dengan penuh terima kasih dan berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia menatap Yi Chen dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Saat kamu kembali kali ini, apa kamu belum berencana untuk mengakui identitasmu pada Curan?" Karena merenovasi rumah lama dari orang tua Yi Chen, Du Haiking menjadi klien dari Xiao Curan. Jadi dia tahu bahwa Xiao Curan tidak tahu apa-apa tentang identitas asli Yi Chen. Mendengar Du Haiking bertanya tentang istrinya Xiao Curan, Yi Chen berkata dengan malu, "Aku belum memikirkan dari mana aku harus memulainya. Apalagi dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Jika sungguh ingin mengakui semua identitasku, aku rasa selama 3 hari 3 malam pun aku tidak akan bisa mengatakannya dengan jelas." Sebenarnya apa yang Yi Chen pikirkan di dalam benaknya adalah kalimat yang secara tidak sengaja dikatakan Curan dari awal. Pada saat itu, Curan mengatakan dengan bercanda bahwa jika Yi Chen benar-benar adalah seorang tuan muda tertua dari keluarga kaya, maka dia pasti akan langsung menceraikan Yi Chen sesegera mungkin. Yi Chen tahu bagaimana sifat Curan, meskipun dia bilang itu hanya bercanda. Tapi ketika tiba pada saatnya, dia biasanya akan melakukan apa yang telah dia ucapkan. Jangan hanya melihat sifat lembutnya, tetapi di dalam tulangnya tertanam sifat yang sangat keras kepala. Yi Chen telah menikah dengannya selama 4 tahun, jadi sudah pasti mengenal kepribadiannya dengan sangat jelas. Setelah itu, jika sekarang dia berterus terang pada Curan, itu hanya akan menambah masalah. Dia baru saja mengambil alih keluarga Yi. Masih ada banyak hal yang harus diselesaikan secara perlahan. Juga Wan Longhol masih perlu transformasi yang mendesak. Jadi lebih baik nanti ke depannya untuk mengatakannya kepadanya daripada sekarang. Du Haiking tersenyum ringan dan berkata, "Tetapi terkadang semakin banyak kebohongan yang dikatakan, semakin banyak mereka menumpuk. Jika kamu segera memberitahu Curan tentang identitasmu dari awal, itu tidak akan terlalu sulit baginya untuk menerimanya." Yi Chen mengangguk dan menghela nafas. "Sebelum keluarga Yi mencariku, aku belum pernah mengakui asal-usul dan latar belakangku pada siapapun. Setelah keluarga Yi mencariku, aku merasa bahwa kematian orang tuaku belum terungkap. Aku tidak tahu ada berapa banyak bahaya yang tersembunyi dalam kegelapan, jadi aku merahasiakan ini darinya." Berbicara sampai di sini, Yi Chen menambahkan, "Sebenarnya sampai sekarang aku tidak tahu siapa yang membunuh orang tuaku pada saat itu. Aku tidak tahu apakah aku dapat menemukan pembunuh orang tuaku dalam hidup ini. Aku juga tidak tahu apakah aku adalah lawan mereka. Jadi jika dapat terus menyembunyikan dari Curan dan tidak memberitahu dia, aku pikir itu akan lebih mudah." Mendengar Yi Chen menyebut orang tuanya, ekspresi Du Haiking menjadi murung. Dia berdiam lama sebelum dia berkata, "Yi Chen, kamu harus mencoba yang terbaik untuk membalaskan dendam orang tuamu. Jika ada yang bisa aku lakukan, beritahu aku pasti akan melakukan yang terbaik dalam membantumu." Yanjing ke kota Jiling hanya membutuhkan waktu penerbangan kurang dari 2 jam untuk tiba. Ketika pesawat mendarat di kota Jinling, saat itu waktu baru menunjukkan pukul 10 pagi. Mengetahui bahwa Xiao Curan pasti tidak ada di rumah, Yi Chen pun tidak berniat untuk segera pulang, tetapi meminta anak buah Chen Jekai untuk mengantar Du Haiking kembali ke rumah lama tempat orang tua Yi Chen tinggal. Kemudian pergi ke Hotel White Golden bersama Chen Jekai dan Hong Wu. Hotel White Golden hari ini tampaknya jauh lebih sepi dari sebelumnya, yang tampak sangat kontras dengan pemandangan di mana Hotel White Golden yang selalu ramai. Yi Chen datang ke kantor Chen Jekai lalu duduk dan bertanya pada Chen Jekai,
Ngomong-ngomong, Tuan Chen, mengapa White Golden Airlines tidak ramai hari ini? Aku sudah sering ke sini dan hari ini adalah yang paling sepi. Chen Jekai berkata tak berdaya. Aku mendengar dari bawahanku kemarin, tidak hanya hari ini, tapi sebenarnya dalam beberapa hari terakhir ini, bisnis di Hotel White Golden telah menurun secara signifikan. Dulu ada banyak perusahaan di kota Jinling yang telah menandatangani perjanjian perhotelan dengan kami agar mereka menggunakan hotel kami sebagai hotel penyambutan tetap di bisnis mereka. Namun karena sebelumnya Wan Longhol telah mengatakan akan membunuh Gunung Yeling, sejak itu mereka telah mengakhiri kerjasama mereka semua. Sesudah mengatakan itu, Chen Jekai berkata lagi, setelah kamu menaklukkan Wan Longhol, kamu mengumumkan pada dunia luar bahwa keluarga Yi telah berkompromi dengan Wan Longhol. Berita bahwa keluarga Yi yang ditaklukkan oleh Wan Longhol telah tersebar di pasaran selama 2 hari terakhir, sehingga bisnis di Hotel White Golden juga menurun banyak. Setelah jeda, Chen Jekai menjelaskan, sebenarnya Hotel Bintang 5 kami lebih dari setengah bisnisnya semua mengandalkan kerjasama publik. Di satu sisi ada beberapa agen perjalanan dengan perjanjian kerjasama. Di sisi lain adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki kebutuhan konferensi dan penyambutan bisnis untuk wisatawan individu yang tinggal di Hotel Bintang 5 ketika mereka pergi berlibur. Pada kenyataannya tidak banyak. Perusahaan-perusahaan ini sekarang menarik garis batas dengan Hotel White Golden dan sumber pelanggan tiba-tiba menurun lebih dari setengahnya. Ya, pasti akan tampak sangat sepi. Setelah Ye Chen mendengarnya, dia tidak bisa menahan tawanya. Perusahaan-perusahaan ini benar-benar realistis sekali ya. Bahkan kerjasama kecil itu pun harus diakhiri. Semangat kontrak orang-orang ini benar-benar terlalu kurang. Chen Jekai mengangguk dan berkata, Master Yi, kamu tidak tahu sesuatu. Yi Chen mengulurkan tangannya untuk menyelah dan berkata dengan serius, Tuan Chen, ketika kamu memanggilku Master Yi, aku sangat tidak terbiasa. Sama seperti ketika Hong Wu memanggilku Tuan Muda, aku juga tidak terbiasa. Atau kamu setiap memanggilku Tuan Muda saja? Aku sudah mengenalmu begitu lama. Kamu pun perlu memanggilku Tuan Muda. Jadi aku sudah terbiasa. Chen Jekai tersenyum dan berkata, sejujurnya Tuan Muda, memang agak canggung bagiku untuk memanggilmu Master Yi. Setelah selesai mengatakan itu, dia dengan cepat kembali ke topik utama dan berkata dengan serius, Tuan Muda, kamu tidak tahu, sebelumnya ada banyak perusahaan di lokal di kota Jinling yang ingin dekat denganku. Jadi mereka menandatangani perjanjian perhotelan dengan kami. Tetapi faktanya, tingkat konsumsi hotel kami sangat tinggi. Ada banyak perusahaan yang putus asa demi mendapatkannya. Misalnya, jika ada sebuah perusahaan yang menggunakan hotel bisnis ekspres sebagai penyambutan mereka, itu hanya akan menghabiskan biaya dari 100.000 atau 200.000 yuan dalam setahun. Tetapi jika mereka beralih ke Hotel Bintang 5 kami, setidaknya 600.000 sampai 700.000 yuan setahun. Bagi mereka, tekanannya cukup tinggi. Sekarang mereka merasa bahwa keluarga Yi sudah melemah. Mereka pasti merasa sudah tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang ekstra untuk menyenangkan hati. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, jika itu adalah masalahnya, maka lebih baik untuk menghapus setengah dari kamar hotel dari sisi penjualan. Sesudah berbicara itu, Ye Chen menambahkan, mulai sekarang semua gedung bangunan administrasi di Hotel White Golden akan berhenti dijual dan seluruh gedung akan disimpan. Aku punya kegunaan lain. Baik, Chen Jekai mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, kalau begitu aku akan memberi tahu manajemen sebentar lagi untuk segera menghapus kamar-kamar ini dari semua saluran. Yi Chen mendengus dan berkata, ketika Wan Poju datang, pertama-tama biarkan orang-orang dari Wan Longhol tinggal di dalamnya dulu. Kemudian simpanlah satu kamar suite untuk Suroli. Baru kosongkan 20 kamar untuk melakukan penyambutan bisnis. Lalu biarkan manajer profesional dari keluarga Yi datang ke kota Jinling untuk melapor padaku secara teratur. Baik Tuan Muda, Chen Jekai buru-buru berkata, aku akan segera berkoordinasi
dan mengganti semua staf gedung administrasi menjadi kroniku. Pada saat yang sama, ini juga bisa untuk memperkuat manajemen keamanan dan secara ketat mencegah orang luar masuk. Baik, Yi Chen mengangguk kemudian berkata, setelah Wan Poju datang, aku akan memintanya untuk memilih seseorang prajurit bintang 5 dari Warnong Hall dan juga memilih 30 orang terlatih untuk datang. Lalu mereka akan membentuk tim keamanan yang fleksibel dan bergerak di kota Jinling. Mereka akan diperintahkan olehmu, tim bawahan yang ada di bawah komandomu. Kesetiaannya sudah cukup, tetapi kekuatan tempurnya masih lemah. Dengan adanya tambahan dari mereka, kekuatan keseluruhan akan ditingkatkan secara kualitatif. Chen Jekai berkata dengan hormat, baik Tuan Muda, aku juga akan meminjam kesempatan ini untuk membiarkan orang-orang di Warnong Hall membantu kami untuk melatih beberapa bakat dari timku. Pada saat ini terdengar suara ketukan di pintu dan suara seorang wanita muda. Tuan Chen, Presdir Qin dari keluarga Qin dan Presdir Wang dari keluarga Wang ingin bertemu denganmu. Chen Jekai berkata dengan terkejut, mengapa Qin Geng dan Wang Jenggang datang mencariku saat ini? Sesudah selesai berbicara, dia memandang Yi Chen dan bertanya, Tuan Muda, apa kamu ingin bertemu dengan mereka? Tentu saja. Yi Chen mengangguk. Mereka sudah datang mencari sampai ke sini. Bagaimana kita bisa menghindarinya? Chen Jekai buru-buru berkata kepada sekretaris wanita di depan pintu bahwa mereka masuk. Baik Tuan Chen. Sesaat kemudian sekretaris wanita itu pergi dan kembali bersama dengan Qin Geng dan Wang Jenggang. Begitu keduanya masuk pintu, mereka melihat Yi Chen dan Hong Wu sedang duduk di sofa. Mereka tidak bisa tidak terkejut. Qin Geng buru-buru bertanya, Master Yi, mengapa kamu juga datang ke sini? Yi Chen tersenyum. Aku mendengar ada yang sesuatu yang terjadi dengan keluarga Tuan Chen. Jadi begitu dia kembali, aku segera datang untuk mengunjunginya. Qin Geng dan Wang Jenggang baru sadar. Sebenarnya mereka berdua datang juga untuk tujuan ini. Mereka sudah lama mendengar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Yi. Juga Chen Jekai sedang tidak ada di kota Jinling. Jadi sudah bisa ditebak pasti pergi ke Yanjing. Tadi Qin Geng mendengar dari saluran informasinya sendiri bahwa Chen Jekai telah kembali ke hotel White Golden. Jadi dia segera memanggil Wang Jenggang untuk datang dan melihat-lihat. Ketika mereka berdua pertama kali memasuki ke dalam hotel White Golden, mereka berdua melihat bahwa bisnis hotel telah jauh lebih buruk dari sebelumnya. Jadi mereka sudah tahu situasi umumnya. Lalu Wang Jenggang berkata, Tuan Chen, tujuan kami datang kali ini sebenarnya ingin memperkuat kerjasama dengan Hotel White Golden. Setelah berbicara itu, Wang Jenggang menambahkan, aku sedang mengembangkan 2 proyek real estate di pinggiran kota. Itu terjual dengan baik pada pembukaan dan juga sudah terjual setengahnya dalam waktu kurang dari sebulan. Jadi aku berpikir untuk mengadakan pertemuan penghargaan untuk pemilik. Kemudian aku akan mengadakan acara perjamuan, membuat beberapa program hiburan, menggambar lotre atau semacamnya. Ketika saatnya tiba, kamu dapat menyimpan ruang perjamuan terbesar di Hotel White Golden untukku. Qin Geng juga berkata sambil tersenyum. Berkat Master Yi, di tahun ini persediaan bahan obat keluarga Qin telah memecah rekor. Jika sebelumnya kami bergegas ke berbagai negara asal bahan obat untuk mengumpulkan obat-obatan, tahun ini aku berencana untuk langsung mengadakan pertemuan pertukaran bahan obat di kota Jinling, agar para pemasok bahan obat ini datang dengan membawa sampel beserta harga untuk melakukan pertukaran di tempat. Kalau cocok, maka kami akan tanda tangan di tempat. Jika tidak cocok, aku akan mengganti rugi biaya pulang pergi mereka. Aku juga akan mengatur makan dan tempat tinggal mereka. Jadi dalam bidang penyambutan tamu ini, aku mohon merepotkan Tuan Chen untuk membantu mengaturnya. Melihat sikap keduanya, Yi Chen merasa sangat mengagumi mereka di dalam hatinya. Yang lain sedang menghindari Hotel White Golden untuk saat ini, tetapi mereka berdua malah bergegas untuk mengirimkan bisnis. Dapat dilihat bahwa keduanya benar-benar menganggap Chen Jekai sebagai teman.
Pada saat ini yang lain semua tidak dapat menghindari istana Buckingham, tetapi mereka berdua bergegas untuk memberikan bisnis dan dapat dilihat bahwa keduanya menganggap Chen Jekai sebagai teman. Oleh karena itu, Yi Chen tersenyum dan berkata, "Tuan Chen, karena semua orang sangat mendukungmu, maka aku juga akan membantumu. Simpan ruang perjamuan di sini selama 2 hari. Aku akan mengadakan pelelangan." Chen Jekai buru-buru bertanya, "Master Yi, benda apa yang kamu rencanakan untuk dilelang?" Yi Chen tersenyum. "Saat kembali nanti aku akan menyapa Wan Ting dan meminta mereka untuk mengambil beberapa koleksi dari aula Ji King di keluarga Song untuk acara ini. Sedangkan untuk diriku sendiri." Ketika Yi Chen mengatakan ini, dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Aku tidak memiliki sesuatu yang berharga di tubuhku. Satu-satunya hal yang dapat aku keluarkan mungkin hanyalah pil kehidupan kembali. Paling-paling nanti ketika saatnya tiba, aku akan membuat beberapa jimat dan melihat siapa yang bersedia membelinya dan menjadi bernasib sial." Begitu mereka mendengar bahwa Yi Chen akan melelang pil kehidupan kembali, semua orang yang hadir menarik napas dengan kaget. Chen Jekai berkata tanpa sadar, "Master Yi, terakhir kali kamu melelang pil kehidupan kembali di keluarga Song, harga transaksi sudah mencapai harga tinggi 2 miliar. Dan saat itu kamu melelangnya tanpa banyak persiapan. Jadi orang-orang kaya sejati di luar tidak tahu sama sekali. Itu sebabnya bisa dilelang oleh Li Tailai dengan harga 2 miliar. Karena itu Chen Jekai berkata lagi, "Jika kita mengadakan lelang yang serius kali ini, berarti kita harus melakukan publisitas dengan baik terlebih dahulu untuk menarik perhatian dari semua orang kaya top. Bahkan jika itu adalah 5 miliar juga tidak akan jadi masalah." Qin Geng yang berada di samping juga berkata, "Benar, Master Yi, pil kehidupan kembali milikmu telah lama terkenal di kalangan orang kaya di selatan. Sejak Li Tailai meminum pil kehidupan kembalinya, seluruh tubuhnya lebih muda hampir 20 tahun. Dengan usianya yang lebih dari 50 tahun, tapi hanya tampak seperti 30 tahunan. Sangat sehat dan energik. Orang-orang juga mengatakan bahwa dia selama ini sudah banyak melakukan hubungan antara pria dan wanita itu. Misalnya dia saja sudah berhubungan dengan 7 atau 8 artis wanita. Sekarang sudah tidak tahu berapa banyak orang kaya yang bermimpi ingin mendapatkan pil kehidupan kembali. Jika berita ini menyebar, diperkirakan orang-orang kaya di seluruh negeri akan datang ke kota Jinling." Yi Chen berkata dengan ringan, "Memang itu yang aku inginkan. Banyak orang berpikir bahwa kota Jinling tidak hebat, maka aku akan membiarkan orang-orang kaya top ini semuanya bergegas datang ke kota Jinling. Banyak orang berniat untuk menarik garis batas dengan keluarga Yi sekarang, jadi aku akan membiarkan mereka bersikeras ingin memasuki Hotel White Golden untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini." Sesudah itu Yi Chen berkata, "Pada pelelangan ini, barang intinya adalah 3. Barang terakhirnya adalah pil kehidupan kembali, diikuti oleh pil kehidupan kembali yang telah dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian dilelang secara terpisah. Kemudian ada 3 jimat. Sisanya aku akan meminta Wan Ting memilih beberapa koleksi dari aula Ji King untuk mendukung acara pelelangan ini." Ketika Wang Jenggang mendengar ini, dia berkata dengan menyesal, "Terakhir kali aku melelang pil kehidupan kembali di keluarga Song, aku tidak mampu untuk bersaing dengan Li Tailai. Pada pelelangan kali ini, aku rasa aku juga tidak mungkin bisa mendapatkan pil kehidupan kembali meski aku menjual semua harta bendaku." Lalu dia buru-buru bertanya kepada Yi Chen lagi, "Master Yi, apa efek dari jimat yang kamu buat? Jika cocok denganku, maka aku akan pergi ke pelelangan dan berusaha untuk melelangnya." Yi Chen tersenyum. "Jimat ya tidak lebih dari mengusir roh jahat dan menghindari bencana. Lalu untuk mengubah keberuntungan Feng Shui, tentu tidak mungkin bisa untuk memperpanjang hidup seperti pil kehidupan kembali.
Wang Jenggang menepuk pahanya sendiri, dapat mengusir roh jahat dan menghindari bencana, juga bisa mengubah keberuntungan Feng Shui. Jika kita memakainya sehari-hari mungkin bisnis kita bisa menjadi semakin makmur. Aku pasti akan memikirkan cara untuk melelangnya. Yi Chen melambaikan tangannya. Tujuanku untuk mengadakan pelelangan adalah untuk menghasilkan uang dari orang luar. Jadi kalian tidak perlu berpartisipasi. Cara membuat jimatnya itu sederhana. Aku akan melakukan beberapa jimat lagi pada saat yang sama, lalu memberi kalian masing-masing satu. Sedangkan untuk pil kehidupan kembali, kalian juga tidak perlu mengeluarkan harga setinggi langit untuk melelang. Aku akan memberi kalian beberapa obat itu nanti saat waktunya sudah tepat. Ketika Qin Geng dan Wang Jenggang mendengar perkataan ini, mereka merasa sangat berterima kasih. Keduanya cukup beruntung karena pernah menerima pil pertolongan penyumbatan pembuluh darah yang diberikan oleh Yi Chen, dan khasiatnya sangat menguntungkan mereka. Jadi sekarang mereka berdua bahkan sangat menantikan pil kehidupan kembali. Namun mereka juga tahu situasi mereka yang sebenarnya. Keluarga mereka berdua di kota Jinling hampir bisa dikatakan adalah keluarga yang asetnya mencapai tingkat puluhan miliar. Lalu sebagian besar aset dana mereka telah ditekan di berbagai real estate dan perusahaan. Jika benar-benar ingin mengeluarkan uang tunai sebesar miliaran untuk membeli pil kehidupan kembali, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan itu. Meskipun Ye Chen tidak mengatakan bahwa dia pasti akan memberikan pada mereka, tapi karena Ye Chen telah membuat pernyataan ini, maka itu membuktikan bahwa ada peluang besar. Oleh karena itu, mereka semua tahu betul bahwa di masa depan mereka hanya perlu berperilaku baik di depan Yi Chen dan melakukan yang terbaik untuk membantu Yi Chen. Maka Yi Chen pasti tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Pada saat ini Chen Jiekai buru-buru bertanya, "Tuan muda, kenapa kamu ingin memulai pelelangan ini?" Yi Chen bertanya kepadanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan publisitas pada tahap awal?" Chen Jiekai berkata, "Balai pelelangan besar seperti Christie Sotheby umumnya menyiapkan lelang besar setidaknya memakan waktu setengah tahun. Mereka biasanya memiliki 2 lelang besar dalam setahun. Selama setengah tahun ini setidaknya ada 4 bulan, sedangkan dalam persiapan berbagai barang lelang, prosesnya mirip dengan pertunjukan bakat. Dibutuhkan beberapa putaran penyaringan untuk memilih barang lelang yang akhirnya muncul di pelelangan." Setelah jeda, Chen Jiekai melanjutkan, "Setelah itu, ketika semua barang lelang telah dikonfirmasi, mereka masih perlu menghabiskan waktu setidaknya 2 bulan untuk mempersiapkan semuanya. Karena mereka perlu waktu lama untuk melakukan sedikit publisitas dan juga masih harus mencetak brosur lelang untuk dikirim ke semua klan. Klan utama harus diperkenalkan secara langsung oleh perwakilan klan agar pihak klan tahu barang-barang bagus apa yang akan ada di dalam pelelangan ini dan nilai koleksi seperti apa yang dimiliki barang-barang ini." Yi Chen melambaikan tangannya. "Setengah tahun terlalu lama. Kali ini mari kita percepat sedikit. Sekarang awal April. Pelelangan dijadwal pada akhir April. Kali ini kita gunakan promosi dengan cara dari mulut ke mulut dan hanya mempromosikannya pada masyarakat elit kelas atas." Sesudah selesai berbicara, Ye Chen kembali berkata, "Pada pelelangan kali ini, jumlah orang yang berpartisipasi dalam pelelangan hanya akan diberikan maksimal 200 kuota. Satu pun tidak boleh lebih. Selain itu tidak boleh ada yang melelang melalui panggilan telepon. Semua orang yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan ini harus datang sendiri ke kota Jinling. Mereka harus duduk di ruang perjamuan Hotel White Golden dan melelangnya sendiri. Dan juga siapapun yang akhirnya berhasil mendapatkan pil kehidupan kembali ini harus langsung meminumnya di depan umum serta tidak diizinkan untuk dibawa pulang." Ketika kerumunan mendengar ini, mereka sangat terkejut. Qin Geng bertanya dengan tidak mengerti,
Master Yi, mengapa mereka harus meminumnya di tempat umum dan tidak diizinkan untuk membawanya pulang? Ini sepertinya tidak terlalu manusiawi. Yi Chen tersenyum dan berkata, tentu saja, hal semacam ini tidak bisa dimanusiawikan. Orang biasa yang ingin membeli arak motai yang murah saja sulitnya sama seperti sedang mendaki naik ke langit. Apalagi pil kehidupan kembaliku ini. Setelah mengatakan itu, Yi Chen menambahkan lagi, harus diminum di depan umum itu memastikan bahwa setiap orang kaya yang ingin mendapatkan pil kehidupan kembali harus datang sendiri. Bahkan jika ratu dari Eropa Utara yang menginginkannya, dia juga harus secara pribadi datang ke kota Jinling untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Selain itu, ini agar memastikan bahwa khasiat pil kehidupan kembali dapat disaksikan oleh 199 orang lainnya. Yi Chen berhenti sejenak, mengangkat alisnya dan bertanya, coba kalian pikir-pikir, jika nanti ada orang kaya yang mendapat bagian 1/4 pertama dari pil kehidupan kembali terlebih dahulu, lalu begitu dia meminumnya di tempat, kehebohan dan kegilaan macam apa yang akan terjadi pada 199 orang yang tersisa terhadap 3 bagian pil kehidupan kembali berikutnya dan pil kehidupan kembali yang utuh di akhir. Mendengar penjelasan Yi Chen, satu persatu dari mereka seperti telah melihat pertarungan gila di pelelangan. Lagi pula, bagi orang super kaya yang sangat miskin hingga hanya memiliki uang seperti mereka, pil kehidupan kembali yang dapat mengembalikan masa muda, memperpanjang umur, dan menghilangkan penyakit serta rasa sakit jelas merupakan barang yang paling membuat mereka gila di dunia. Pada saat itu, harga dari pil kehidupan kembali akan dengan mudah didorong harga setinggi langit. Chen Jekai sangat bersemangat dan berseru, Master Yi, selama lelang ini berhasil diadakan, maka setelah pelelangan ini berlalu, reputasi pil kehidupan kembali pasti akan terkenal ke seluruh dunia. Yi Chen mengangguk dan tersenyum. Yang aku inginkan adalah membuatnya terkenal di seluruh dunia. Asalkan pelelangan ini menemui harapanku, maka acara lelang ini dapat terus diadakan di masa depan. Di masa depan, aku mungkin akan mengambil 1 atau 2, bahkan 3 atau 4 pil kehidupan kembali untuk dilelang setiap tahun. Pada saat itu, aku akan menjadikan kota Jinling kecil ini sebagai tempat suci untuk beribadah bagi orang kaya di dunia. Bagi orang kaya, daya tarik pil kehidupan kembali jelas lebih dari barang lain yang ada di dunia ini. Namun, untuk waktu yang lama sebelumnya, Yi Chen tidak pernah menganggap pil kehidupan kembali sebagai barang yang bisa diperjualbelikan. Satu-satunya pelelangan pil kehidupan kembali itu adalah karena Kong Delong bersikap terlalu sok di pesta ulang tahunnya Song Wanting. Jadi Yi Chen mengeluarkan pil kehidupan kembali untuk memukul wajahnya. Adapun pil kehidupan kembali lainnya, Yi Chen pada dasarnya akan memberikan kepada kerabat dan teman-teman di sekitarnya sebagai hadiah. Namun mentalitas Yi Chen yang sekarang telah berubah dari sebelumnya. Sebelumnya keinginannya untuk menghasilkan uang tidak begitu tinggi. Dia juga tidak pernah memikirkan berapa banyak uang yang ingin dia hasilkan hingga ketinggian berapa. Namun sekarang dia telah menjadi kepala keluarga Yi dan bersumpah untuk meneruskan keluarga Yi. Jadi sekarang dia harus mempertimbangkan bagaimana caranya mengubah semua sumber dayanya menjadi keuntungan dan pengaruh sebanyak mungkin. Kebetulan dia telah berakar di kota Jinling selama bertahun-tahun. Sekarang dia juga berharap kota Jinling dapat menanggung beban pusat kedua keluarga Yi. Oleh karena itu, dengan mengandalkan pil kehidupan kembali dan pelelangan, tidak hanya dapat menghasilkan banyak uang, tetapi juga bisa meningkatkan pengaruh kota Jinling yang jelas merupakan kemenangan ganda. Pada saat ini, Chen Jekai dengan hormat bertanya kepada Yi Chen, Master Yi, bagaimana seharusnya 200 orang dalam pelelangan ini ditempatkan? Yi Chen tersenyum. Cari sebuah tim teknis untuk mengembangkan aplikasi resmi, kemudian meminta mereka mendaftar di aplikasi resmi kita.
Chen JK bertanya lagi, lalu jika ada banyak yang mendaftar, bagaimana cara memilihnya? Siapa yang cepat dia dapat tahu? Atau Ye Chen melambaikan tangannya. Bagaimana mungkin aturan yang begitu adil seperti siapa cepat dia dapat bisa muncul di aplikasi kita? Kita membuka pelelangan untuk berbisnis. Tentu saja semuanya berdasarkan uang. Chen JK bingung.